Haleluya, Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online tanggal 3 Mei 2020. Saya berharap kita semua, baik dimanapun Anda berada, kita berada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Haleluya. Hari ini, saudara-saudaraku, kita akan berbicara tentang kebangkitan tubuh. Dasar daripada kebangkitan tubuh adalah firman Tuhan bahwa saat sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, maka setiap yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Maka ada beberapa peristiwa, saudara-saudaraku, saat kedatangan Kristus yang kedua. Yang pertama adalah ada kebangkitan. Artinya orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan orang-orang yang hidup pada saat Tuhan datang akan terjadi perubahan dengan tubuh yang baru. Saya ulangi, yang pertama tadi ada kebangkitan, yang kedua ada perubahan dengan tubuh yang baru, yang ketiga adalah yang percaya menyongsong Tuhan di awan-awan. Saya akan membacakan, saudara-saudaraku, Yohanes 5 ayat 21. Saya lanjutkan dengan Yohanes 5 ayat 25, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat 25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang mati dibangkitkan ini, kenapa mesti ada kebangkitan tubuh? Dan setelah kebangkitan tubuh ini, saudaraku, maka itu didahului oleh kebangkitan Kristus. Dasar kebangkitan orang mati, saudara-saudaraku, yang percaya kepada Kristus, didahului dengan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 6 ayat 14 berkata, Allah yang membangkitkan, ulangi, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Artinya kebangkitan itu terjadi adalah karena Allah sudah melakukan kebangkitan yang pertama kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudaraku yang terkasih, bahwa kebangkitan ini didahului dengan kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus ini, saudara-saudaraku, sama seperti apa yang disebutkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada pertanyaan, saudara-saudaraku, di dalam hati setiap orang. Sebelum Yesus bangkit, ada terjadi kebangkitan orang mati, ya. Karena pada waktu itu, saudaraku, Elia pernah membangkitkan janda di Sarpat, Elisa pernah membangkitkan anak Sunem, membangkitkan anak Yairus, dan Lazarus juga bangkit, dan Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi saudara-saudaraku, bahwa kebangkitan mereka tidak masuk dalam kategori perubahan dalam tubuh yang baru, seperti yang kita bicarakan pada hari ini, karena mereka yang dibangkitkan sebelum Kristus bangkit, mereka, saudara-saudaraku, masih mati lagi. Orang-orang yang dibangkitkan itu masih mati lagi, dan setelah mati akan terjadi lagi kebangkitan seperti yang dijanjikan oleh firman Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kebangkitan dengan tubuh yang baru, maka tidak akan ada lagi kematian. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa maut telah dikalahkan. Jadi terjadi perubahan, saudara-saudaraku, dalam tubuh yang baru. Ada tubuh yang lama, tetapi tubuh yang lama itu terdiri dari darah dan daging. Tubuh yang lama itu
adalah tubuh yang dapat binasa, dan tubuh yang lama itu adalah tubuh yang hina. Tetapi pada saat ada pembaharuan, tubuh kita yang lama itu tetapi terjadi pembaharuan. Itu sebabnya saudara-saudaraku bahwa firman Tuhan berkata bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya bahwa pembaharuan terjadi karena pada saat manusia yang lama itu, saudara-saudaraku, terjadi ada darah dan daging. Dan tubuh yang lama itu bisa mati. Tubuh yang lama itu hina karena dapat melakukan dosa. Tetapi tubuh yang baru itu, saudara-saudaraku, tidak dapat lagi mati. Dan di dalam tubuh yang baru itu diberikan kekuatan yang sungguh untuk mampu bisa melayani Tuhan di sorga sampai selama-lamanya. Tubuh itu, saudara-saudaraku, hina. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam kehinaan kepada kemuliaan. Itu sebabnya bahwa kebangkitan tubuh yang baru dengan pembaharuan itu berubah, saudara-saudaraku. Lalu dapatkah orang mengenal orang-orang lain yang sudah mati meninggal? Kalau pembaharuan itu disebutkan adalah pembaharuan terhadap tubuh yang lama, ada yang dibaharui. Kalau kita melihat, saudara-saudaraku, bahwa Yesus juga setelah bangkit dari kubur, dia memiliki tubuh kemuliaan. Dan nanti kita, saudara-saudaraku, akan memiliki tubuh kemuliaan sama dengan Kristus. Yesus pernah berkata, inilah aku, dapat menunjukkan kepadamu lubang paku di dalam tanganku dan tombak di dalam dadaku. Apakah dalam tubuh kemuliaan ini, saudara-saudaraku, ada masalah yang perlu di-upgrade atau yang perlu dibenahi? Karena tubuh yang lama ini, saudara-saudaraku, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kondisi sorga. Di dalam sorga itu, saudara-saudaraku, tidak ada lagi dosa sebagaimana dikatakan bahwa manusia itu hina. Manusia itu tidak mengawinkan. Kalau di dalam tubuh yang lama manusia masih dapat melakukan perkawinan dan pernikahan. Tetapi dalam tubuh yang baru, di dalam yang tempat yang baru, tidak ada lagi kawin mengawinkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dasar kebangkitan orang mati itu adalah didahului dengan kebangkitan Kristus, dan Yesus adalah yang sulung dari antara yang sudah bangkit itu. Tadi pertanyaannya, saudara-saudaraku, apakah dapat orang mengenal satu sama lain dengan orang yang hidup sebelumnya? Apakah nanti di dalam perubahan tubuh yang baru dia dapat mengenali? Waktu Yesus, saudara-saudaraku, melakukan pelayanan, murid-muridnya ada banyak tidak memperhatikan dan tidak mengenali Yesus. Karena di dalam murid-muridnya belum ada tubuh yang baru, masih tubuh yang lama. Sehingga ketika ada orang menggunakan tubuh yang lama, dia tidak akan mengenal Kristus dengan tubuh yang baru. Tapi saudara-saudaraku, kalau pertanyaan tadi apakah dapat saling mengenal? Apabila yang dikenali itu dengan tubuh baru dan yang mengenali itu menggunakan tubuh yang baru, maka dia akan dapat saling mengenal. Dia akan dapat melihat bahwa mereka adalah saudara-saudara yang selama ini tidak nampak karena sudah lebih dulu mendahului. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perbedaan antara tubuh yang lama dan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Tubuh yang lama itu bisa rusak dan bisa mati, tetapi dalam tubuh kemuliaan tidak ada lagi kematian. Dan dikatakan bahwa maut telah dikalahkan. Di dalam tubuh yang lama, saudara-saudaraku, masih bisa kawin-mawin dan terdapat di sana pernikahan, tetapi di dalam surga, saudara-saudaraku, dikatakan dalam Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam tubuh yang lama manusia membutuhkan makan dan minum. Dalam tubuh yang lama manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam tubuh yang lama manusia terdiri dari darah dan daging. Dalam tubuh yang lama ada tubuh yang hina yang diciptakan dari debu tanah. Dan di dalam tubuh yang baru diubahkan
dari kehinaan menjadi kemuliaan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi dalam tubuh yang lama itu saudara-saudaraku bisa rusak dan bisa mati, tapi dalam tubuh kemuliaan itu setelah kebangkitan tidak ada lagi saudara-saudaraku kematian, dan dikatakan tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap dan tangis. Lukas 20 ayat 36 berkata, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya, dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah sampaikan bahwa kebangkitan tubuh itu dimulai dari kebangkitan Kristus. Dengan menggunakan tubuh yang baru, saudara-saudaraku, kita akan menjadi sama seperti Dia. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi kita akan menjadi sama dengan Dia dan memiliki tubuh kemuliaan. Tidak lagi memiliki tubuh yang hina. Tidak lagi memiliki tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Kita tahu bahwa ketika orang di sorga ada darah dan daging, maka masih ada sakit penyakit. Tahukah kita bahwa sumber segala penyakit itu berada dan berdiam di dalam darah? Itu sebabnya nanti di sorga tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit darah tinggi, tidak ada lagi penyakit jantung, tidak ada lagi penyakit asam urat, dan tidak ada lagi penyempitan pembuluh darah di jantung dan penyempitan pembuluh darah di vena dan lain sebagainya. Karena di sorga itu saudara-saudaraku dengan tubuh yang baru, kita tidak lagi, tubuh yang baru itu tidak memiliki darah dan daging. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, perlu kita pahami bahwa perbedaan tubuh yang lama dengan tubuh yang baru sangat begitu berbeda. Dan kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti apa nanti saudara-saudaraku wajah Tuhan Yesus ketika Dia datang di awan-awan menjemput orang-orang percaya. Dikatakan saudara-saudaraku dalam 1 Korintus 15 ayat 40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Seperti yang kita sampaikan di atas tadi, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Yesus datang, saudaraku, ada kebangkitan, ada perubahan tubuh, dan ada penyongsongan umat-umat Tuhan di udara. Dan penyongsongan ini saudara-saudaraku dilakukan oleh umat-umat Tuhan, yaitu orang-orang kudusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada hal yang perlu kita perhatikan saudara-saudaraku dalam kebangkitan ini. Karena apabila roh Allah tidak dimiliki oleh seseorang, maka dia tidak akan dapat bangkit. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, roh yang ada dalam diri kita itu akan membangkitkan kita, saudara-saudaraku. Roh yang ada di dalam kita itu, saudara-saudaraku, akan menghidupkan tubuh kita ini, saudaraku, yaitu tubuh yang fana oleh rohnya yang diam di antara kamu dan di antara kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, begitu perlunya orang menerima Roh Kudus, sehingga kehadiran Roh Kudus adalah merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Karena Roh Kudus itu juga akan bersaksi kepada Bapa bahwa kita adalah merupakan anak-anak Allah. Jadi kebangkitan itu saudara-saudaraku hanya dapat terjadi bagi orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya.
Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, seperti apa kebangkitan itu terjadi bagi setiap orang? Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Karena waktu Yesus datang menjemput orang-orang percaya dan dia turun di awan-awan dan kita menyongsong Tuhan di udara. Tadi yang pertama terjadi kebangkitan, yang kedua perubahan tubuh dari tubuh yang hina menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian yang ketiga terjadi pertemuan di udara. Itu sebabnya pujian kita berkata ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, pertemuan yang indah antara orang-orang kudus seperti yang saya bacakan tadi. Sehingga kita diminta supaya tidak bercacat, kita diminta supaya kita hidup dalam kekudusan di hadapan Allah kita. Dan supaya pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, Dia menjemput kita dan kita dapat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 berkata, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Saya ulangi, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Maka inilah yang kita rindukan saudara-saudaraku, ketika kita mati pun saudara-saudaraku, maka kita dijanjikan oleh firman Tuhan kita akan dibangkitkan pada waktunya, pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Lalu ketika kita dibangkitkan maka akan terjadi perubahan tubuh yang baru. Baik juga kepada orang yang pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, orang itu belum sempat mati. Karena firman Tuhan berkata tidak semuanya mati. Artinya ada yang hidup. Firman Tuhan berkata orang yang hidup, orang yang mati terlebih dulu bangkit. Maka orang yang hidup pada waktu itu akan diubahkan juga dengan tubuh yang baru. Demikianlah orang yang mati dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Dan orang-orang yang masih hidup dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan, akan dapat menyongsong Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan selama-lamanya, saya ulangi sekali lagi, selama-lamanya, sekali lagi selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini saudara-saudaraku dapat menggenapi hidup kita dan memberikan pemahaman kepada kita. Kalaupun kita saudara-saudaraku dalam hidup ini mengalami penderitaan oleh karena darah dan daging, setiap virus dan bakteri yang ada di dalam dunia ini dapat mengenai tubuh yang hina ini. Setiap virus dan bakteri dapat mengenai setiap tubuh, setiap darah dan daging kita yang mengakibatkan kematian. Tetapi nanti saudara-saudaraku, saat kita dibangkitkan, kalaupun kita mati pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, ataupun pada saat Tuhan izinkan kita masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua, kita masih hidup, kita akan diubahkan dengan tubuh yang baru dan kita akan menyongsong Tuhan di udara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, baik kita tetap bersabar menantikan Tuhan datang pada kali yang kedua, dan kebangkitan orang percaya itu didahului dengan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.